Pemirsa, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait penyelenggaraan mudik Lebaran 2024. Dan hasilnya sebanyak 90,4% pemudik merasa puas terhadap penyelenggaraan mudik di tahun ini. Survei ini dilakukan kepada 1.217 responden melalui metode random digit dialing atau RDD pada periode 24 sampai dengan 26 April 2024. Target populasi survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon seluler, sekitar 83% dari total populasi nasional. Peneliti utama indikator Hendro Prasetyo menyampaikan ada sebanyak 39,6% warga melakukan mudik pada tahun 2024. Dan pada survei itu dijelaskan juga responden dibagi menjadi dua, yakni secara umum dan khusus responden yang mudik tahun 2024. Hasil survei menyatakan bahwa sebanyak 73,9% responden secara umum puas atas penyelenggaraan mudik di tahun 2024. Sementara tingkat kepuasan khusus responden yang mudik lebih tinggi, yakni 90,4%. Menurutnya, orang yang mudik lebih memiliki tingkat kepuasan atau merasa lebih puas dengan penyelenggaraan mudik dibandingkan dengan mereka yang tidak mudik karena mereka bisa merasakannya langsung. Hendro pun menyebut jika mayoritas pemudik menilai polisi lalu lintas membantu selama arus mudik atau balik lebaran. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami peneliti Indikator Politik Indonesia ada Bawono Kumoro dan juga Ketua Harian Kompolnas ada Beni Joshua Mamoto. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Pak Beni, selamat pagi Mas Bawono. Pagi. Saya mau ke Mas Bawono terlebih dahulu. Mas Bawono, dari hasil survei yang sudah dirilis ini, jadi sebenarnya apa faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan pemudik dengan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini meningkat tajam, Mas Bawono? Ya, terima kasih. Kami memang baru merilis temuan survei nasional yang kami lakukan pada 24 sampai 26 April kemarin mengenai evaluasi publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2024. Data yang kami temukan pada semua responden secara umum, tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini ada di angka 73,9%. Namun ketika kita tanyakan khusus kepada responden yang melakukan mudik, tingkat kepuasannya menjadi meningkat 90,4%. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, apa-apa saja yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini meningkat, ada 4 hal yang mendasari penilaian tersebut. Jadi publik juga melakukan evaluasi terhadap kondisi fasilitas dan layanan selama arus mudik dan arus balik Lebaran kemarin. 4 hal ini yang kemudian juga kan sering menjadi penentu atau menjadi keluhan dari publik terhadap kelancaran dari arus mudik dan arus balik Lebaran selama ini. 4 hal itu pertama adalah kondisi jalan. Kondisi jalan, kemudian pengaturan lalu lintas, ketersediaan bahan bakar, dan angkutan umum. Secara umum, evaluasi publik terhadap 4 hal ini, terhadap 4 kondisi fasilitas dan layanan tersebut, itu juga berada di angka yang cukup tinggi, positif gitu ya. Jadi itu yang mendasari publik memiliki tingkat kepuasan tinggi terhadap pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini. Baik. Oke, artinya ini meningkatnya cukup tinggi ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, adanya kesiapan personil, usaha yang maksimal dan juga Polri serta seluruh kementerian lembaga disertai dengan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan OPS Ketupat 2024. Apakah itu menjadi faktor meningkatnya kepuasan para pemudik di tahun ini? Ya, pertama tentunya kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri, Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan stakeholder terkait atas capaian ini. Jadi kepuasan publik ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bawono. Kami melihat begini, upaya antisipasi dan belajar dari pengamanan tahun-tahun sebelumnya ini menjadi penting. Jadi tahun-tahun sebelumnya masalah-masalah yang dihadapi itu bisa diatasi di tahun ini. Maka tercermin juga
dari jumlah kecelakaan turun 8%, jumlah kecelakaan yang fatal meninggal dunia turun 12% dan sebagainya. Termasuk seperti yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, waktu tempuh lebih cepat. Nah ini kan kelancaran-kelancaran yang dirasakan oleh publik secara langsung. Kami mengapresiasi karena Korlantas Polri juga melakukan inovasi-inovasi baru. Seperti contoh kerjasama dengan Google Map, kemudian menggunakan drone untuk memantau, menggunakan pesawat nirAwak dan sebagainya. Inovasi ini akan sangat membantu untuk mendeteksi titik-titik kemacetan. Nah ini menjadi penting, maka untuk tahun depan tentunya akan berangkat dari hasil evaluasi tahun ini. Sebagai contoh, terjadinya 2 kecelakaan yang cukup fatal di kilometer 58 Tol Cikampek, kemudian kecelakaan tunggal bis Rosalina di Batang, Jawa Tengah. Ini juga menjadi evaluasi untuk Ya. tahun depan agar tidak terjadi. Karena 2 kecelakaan ini kan juga mendominasi pemberitaan selama Betul, arus Pak Beni, mudik kalau dari kemarin. 2 kecelakaan Demikian. besar itu apa yang bisa jadi catatan dan pembelajaran untuk pihak kepolisian, kemudian Dinas Perhubungan ke depannya juga? Betul. Yang pertama tentunya menyangkut masalah kesiapan kendaraannya sendiri. Masalah kir dan sebagainya, seperti kemarin yang sedang ribut kasus di Subang dan sebagainya, ternyata memang perlu pengecekan, pemeriksaan kesiapan kendaraan. Yang kedua, masalah pengemudinya sendiri. Kita temukan kan bahwa pengemudi yang ada di Tol Cikampek itu bolak-balik kurang istirahat dan sebagainya. Dan satu hal lagi, kebetulan saya merasakan, waktu itu saya merasakan dari arah Cikampek ke Jakarta. Kontraflow yang dari Jakarta ke arah Cikampek, kecepatannya sangat tinggi. Padahal pembatasnya itu hanya Oke. ada tali, ada tanda dan sebagainya. Nah ini sangat fatal seandainya terjadi kecelakaan di mana 2 arus bertemu langsung dengan kecepatan tinggi. Kami merasakan karena apa? Waduh, ini kalau meleset sedikit saja, ban pecah atau apa, itu akan fatal. Dan ini ternyata juga sudah menjadi bahan evaluasi Korlantas Polri, bagaimana membatasi kecepatan kendaraan yang melalui kontraflow itu, apakah dikawal di depannya, sehingga maksimal 60 km, tidak ada yang lebih, sehingga tidak fatal seandainya terjadi kecelakaan. Seperti itu. Artinya itu masih menjadi catatan ya bagi pihak kepolisian dan juga penyelenggara agar bisa memastikan kalau kontraflow nanti lebih aman seperti itu. Nah kemudian yang menjadi perhatian bagi masyarakat dalam survei ini juga adalah adanya sinergitas yang solid yang menjadi kunci kesuksesan antara Polri bersama juga dengan TNI dan juga kementerian lembaga dalam bisa menyukseskan pelaksanaan operasi ketupat tahun 2024 ini. Anda melihatnya bagaimana sinergitas mereka itu? Betul, kami melihat dengan terjunnya para pimpinan ya, Bapak Menko Polhukam, Menko PMK, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Perhubungan, ini cerminan sinergitas di mana pucuk pimpinan turun langsung untuk melihat anak buahnya di lapangan. Ini tentunya akan mendukung moral anak buah ya kalau pimpinannya saja turun langsung. Dan tentunya kita mengapresiasi karena seluruh jajaran ini kan jadi nggak libur, nggak cuti, full untuk melayani masyarakat agar mereka mudik dan balik dalam kondisi lancar dan aman. Nah inilah perlu dipertahankan dan terus nanti perlu dievaluasi hal-hal yang masih ada kekurangan seperti itu. Baik, Mas Bawono. Mas Bawono, kalau dari yang dirilis indikator seputar tren kepuasan terhadap kondisi fasilitas dan layanan, ini dibandingkan 2023 dan 2024, yang punya peningkatan signifikan adalah kondisi jalan dari 65 sampai menjadi 83%. Tapi yang peningkatannya sedikit adalah soal angkutan umum dari 79% sampai menjadi 80,8%. Penyebabnya apa dari temuan di lapangan? Ya, memang kalau kita lihat dari 4 hal tadi, tingkat kepuasan yang naiknya landai itu ada di angkutan umum.
Nah, ini juga berhubungan dengan misalnya hal-hal yang ketersediaan fasilitas angkutan umum, atau kemudian juga yang menjadi evaluasi bagian dari ini adalah misalnya dalam kondisi penyeberangan. Kan tidak sedikit juga dari publik warga Indonesia yang melakukan mudik itu kan menggunakan fasilitas penyeberangan, angkutan umum, ketersediaan kapal dalam penyeberangan gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi bagian mengapa evaluasi terhadap angkutan umum itu cenderung landai dibandingkan tiga hal lain, misalnya kondisi jalan, pengaturan lalu lintas, kemudian juga soal ketersediaan bahan bakar, itu evaluasinya meningkat cukup tajam. Kondisi jalan misalnya, kalau kita lihat juga di mudik Lebaran tahun ini kan pemerintah membuka banyak ruas tol baru misalnya ya, dan itu juga yang memperlancar, berkontribusi pada kelancaran arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini. Kemudian pengaturan lalu lintas kita juga temukan bahwa keberadaan petugas-petugas polisi lalu lintas di titik-titik kemacetan, titik-titik rawan kemacetan di arus balik maupun arus mudik Lebaran itu juga banyak, dan itu yang kemudian juga memperoleh apresiasi publik, evaluasi yang baik dari publik bahwa pengaturan lalu lintas jauh lebih baik dibandingkan tahun 2023 lalu. Nah, memang 4 hal ini yang kemudian menjadi perhatian publik, dan 4 hal ini memang secara umum memperoleh apresiasi yang positif. Tapi khusus di angkutan umum, memang apresiasi positifnya, trennya, kenaikannya itu cenderung landai dibandingkan 3 hal yang lain, yaitu pengaturan lalu lintas, kondisi jalan, dan ketersediaan bahan bakar. Oke, baik Mas Beni, kalau tadi dikatakan bahwa ada indikator kepuasan itu juga berkaitan dengan bagaimana sinergitas dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga TNI Polri beserta penyelenggara jalan tol itu sendiri sehingga solidnya meningkatkan kepuasan kepada masyarakat. Lantas dari Kompolnas sendiri, apa evaluasi khusus untuk mudik balik Lebaran tahun ini agar di tahun ke depan itu bisa jadi lebih baik lagi? Ya, jadi di samping evaluasi dari Korlantas Polri sendiri sudah dilakukan, kami kebetulan juga beberapa komisioner turun untuk ikut melakukan pengawasan operasi ketupat ini, sehingga juga ada beberapa hal temuan-temuan yang ini kita sampaikan kepada jajaran Korlantas Polri ya. Jadi seperti di rest area itu kadang menumpuk cukup banyak sehingga di situ antrian orang mau ke toilet, kemudian untuk parkir saja tidak ada. Ini tentunya juga akan sangat berpengaruh. Memang bukan ranahnya Korlantas, tetapi dalam hal ini perlu menjadi masukan apakah ada penambahan untuk toilet yang portable dan sebagainya. Kemudian juga dalam konteks peristiwa kecelakaan ini memang blind spot ini perlu ada pengawasan tertentu, apakah juga penempatan anggota supaya betul-betul semua bisa terpantau secara lengkap. Nah, penambahan anggota ini juga menjadi penting, tetapi ya itu tadi dengan begitu banyaknya arus mudik, arus balik, ini memang teman-teman di lapangan ini cukup capek ya, karena siang malam non-stop mereka harus bergiliran untuk nanti bisa melayani masyarakat dengan baik. Satu catatan yang penting adalah Korlantas Polri proaktif men-share tentang informasi tentang masalah lalu lintas ini melalui media sosial, melalui TV dan sebagainya. Ini diikuti oleh publik, sehingga publik bisa, oh lewat sini macet, oh daerah ini macet total, oh daerah ini lebih lancar. Itu sangat membantu, karena di tengah mereka melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi, biasanya kan sambil nyetel radio ataupun mereka juga menggunakan gawai untuk terus mengecek arus yang ada di depan. Nah, informasi ini sangat penting dan ini tentunya ke depan bisa nanti dikembangkan. Bagaimana inovasi itu dilakukan dalam rangka membantu masyarakat.
Ya. Baik, jadi dalam rangka membantu masyarakat salah satunya yang paling penting juga adalah soal sosialisasi ya Pak Beni ya. Mas Bawono, kalau dari hasil survei yang dilakukan dari Indikator Politik Indonesia untuk menyampaikan informasi terkini dengan cepat, sosialisasinya yang paling baik atau yang paling tepat sasaran itu dilakukan dari mana? Ada di sini berita TV, media sosial, media online, petugas lapangan, Google Maps. Yang mana yang paling baik, Mas? Ya, memang yang juga kita gali dari responden adalah kemudahan mengakses informasi kebijakan rekayasa lalu lintas ya. Dalam hal ini one way dan kontraflow. Karena kalaupun kebijakan itu diterapkan, tapi kemudahan akses memperoleh informasi terhadap kebijakan tersebut tidak baik, juga tidak banyak membantu warga dalam melakukan mudik gitu ya. Nah, kalau kita lihat mayoritas merasa mudah dalam memperoleh informasi tentang kebijakan rekayasa lalu lintas di musim mudik Lebaran kemarin, dan paling banyak memperoleh informasi tersebut melalui televisi gitu ya kalau kita lihat, dan kedua media sosial. Nah, apalagi rekan-rekan media elektronik di stasiun televisi itu juga melakukan kan banyak liputan-liputan khusus mengenai mudik Lebaran gitu ya selama beberapa hari kemarin, selama musim Lebaran kemarin, baik arus mudik maupun arus balik. Nah, ini juga sangat diapresiasi oleh publik, dinilai sangat membantu oleh publik. Kepada publik yang khusus melakukan mudik kita tanyakan itu 43% mereka yang mengaku merasa terbantu dengan kehadiran liputan-liputan khusus dari rekan-rekan media di stasiun televisi selama musim Lebaran tahun 2024 kemarin. Jadi di sini kita temukan bahwa memang berita di TV itu sangat membantu warga memperoleh akses informasi mengenai kebijakan-kebijakan rekayasa lalu lintas, terutama di titik-titik jalan yang rawan kemacetan selama musim Lebaran tahun 2024 kemarin. Artinya ini kalau ada peningkatan kepuasan kita harapkan akan terus meningkat, tidak lengah. Nanti di mudik selanjutnya juga akan tetap merasa puas para masyarakat. Terima kasih peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro dan juga Ketua Harian Kompolnas Beni Joshua Mamoto sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Mas Bawono. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.